Shalom Bapak Ibu Saudara, dalam berkat ingin seperti yang lain. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Allah, berkatilah firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan. Ya Roh Kudus, karuniakan kepada kami pengertian dan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah tersedia. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai ayat 22, kita baca ayat 19 sampai 20 yang berkata demikian. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel, dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Bapak Ibu Saudara, di dalam kasih Allah, di zaman kita sekarang ini, meskipun masih terpaparnya COVID-19, tetapi masih ada banyak orang sukses, orang berada, orang brilian, orang kuat dan sehat, orang punya kedudukan, bahkan orang berumur panjang. Rasanya ingin juga menjadi seperti salah satu dari mereka. Boleh kan? Namun perlu juga direnungkan bahwa hal itu tidak terjadi secara tiba-tiba, secara bim salah bim. Tidak. Paling tidak harus kerja keras, ulet, tangguh, tidak pantang menyerah, dan jika Tuhan menghendakinya, tentu bisa terjadi. Bapak, Ibu, Saudara dalam kasih sayang Allah, lain dengan bangsa Israel. Mereka ingin punya raja sendiri dengan berbagai alasan, antara lain: 1. Anak-anak Samuel, yaitu Yoel dan Abia, telah diangkat menjadi hakim atas umat Israel. Namun hidup mereka tidak seperti ayah mereka Samuel, yang hidup taat, patuh kepada Allah, tetapi mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Ayat 2 dan ayat 3 berkata seperti itu. Anak-anak Samuel tidak menjadi contoh sebagai pemimpin yang baik. Umat Israel tidak ingin memiliki pemimpin seperti itu. Alasan kedua, mereka ingin seperti segala bangsa-bangsa lain, yaitu memiliki pemimpin yang disebut raja. Raja melambangkan pemimpin yang melaksanakan tugasnya lebih kepada memerintah, tidak sekedar melayani, menolong masyarakat, mendampingi masyarakat dengan baik. Itu ayat 5b berkata seperti itu. Alasan yang ketiga ialah umat Israel, mereka menolak pemerintahan yang berdasarkan pemerintahan Allah, yaitu pemerintahan secara teokrasi. Ayat 7 menyinggung hal seperti itu. Mereka lebih memilih pemerintahan seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka,
Sepertinya mereka merasa lebih baik seperti itu, walaupun sudah diperingatkan oleh Allah melalui Samuel. Peringatan Allah berkata sebagai berikut, "Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka, yaitu anak laki-laki mereka akan dipekerjakan jadi pengurus kereta dan kuda, jadi militer, jadi pembajak, jadi penuai, jadi pembuat senjata. Anak-anak perempuan mereka menjadi juru campur rempah-rempah, jadi juru masak dan juru makanan. Hasil kebun, budak, ternak, kereta mereka yang baik-baik akan diambil oleh raja. Akhirnya mereka akan mengeluh, tetapi Tuhan tidak akan menghiraukan mereka." Peringatan ini tidak mengurungkan niat mereka untuk memiliki seorang raja. Dan Tuhan pun menuruti keinginan hati mereka. Alasan yang keempat, sejak mereka keluar dari Mesir, sejak umat Allah keluar dari Mesir, mereka selalu tidak setia kepada Allah. Mereka meninggalkan Tuhan dan berpaling menyembah berhala-berhala seperti dunia lakukan. Ayat 8 berkata seperti itu, "Mestinya umat Allah, umat Israel, yakin bahwa Allah yang mereka imani adalah Allah yang berdaulat dan Allah yang berkarya nyata. Dan Allah sudah sering membuktikannya, dan mereka akan lebih memilih Allah daripada menyembah Allah yang tidak dapat berbuat apa-apa." Bapak, Ibu, Saudara, dalam berkat kasih Allah, akhirnya terpilihlah Saul menjadi raja mereka. Apa artinya itu? Tanpa mereka sadari, ketika mereka mendapatkan sesuatu yang mereka kehendaki, ternyata mereka menyingkirkan kehendak Allah yang seharusnya mereka ikuti. Hal yang sama bisa saja terjadi dalam hidup kita. Tentu keinginan hati kita banyak. Kadangkala kita ingin seperti apa yang ada di sekitar kita, karena nampaknya memang menggiurkan. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah keinginan kita itu sudah sesuai dengan kehendak Allah? Bapak, Ibu, Saudara, dalam kasih Allah, patut kita renungkan. Ketika kita memaksakan keinginan diri kita malah akan menghilangkan kehendak Allah. Jangan sampai Allah tidak menghiraukan diri kita karena kita ingin seperti yang lain yang tidak Allah kehendaki. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, nyatakanlah tuntunan-Mu dalam perjalanan hidup kami ini, agar kami mampu memilih seperti yang Engkau kehendaki. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.